your dreams, baby, get you and me. It's time to boss up. Fix your credit, girl, get at it, get your bag up. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Puji atau pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua, dan tidak lupa pula kita hadiahkan kepada nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Hadirin yang terhormat, bumi yang kita tempati adalah planet yang selalu berputar. Ada siang dan ada malam. Roda kehidupan dunia juga tidak pernah berhenti. Kadang naik, kadang turun. Ada suka, ada duka. Ada senyum, ada tangis. Kadang-kala dipuji, tapi pada suatu saat kita dicaci. Jangan harapkan ada keabadian perjalanan hidup. Oleh sebab itu, agar tidak terombang-ambing dan tetap tegar dalam menghadapi segala kemungkinan tantangan hidup, kita harus memiliki pegangan dan amalan dalam hidup. 3 amalan baik tersebut adalah istiqomah, istiqoroh, dan istighfar. Pertama, istiqomah, yaitu kokoh dalam akidah dan konsisten dalam beribadah. Begitu pentingnya istiqomah ini sampai Nabi Muhammad SAW berpesan kepada seseorang seperti dalam hadis dari Abi Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Aku telah berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku pesan dalam Islam sehingga aku tidak perlu bertanya kepada orang lain selain engkau." Nabi menjawab, "Katakanlah aku telah beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah." Hadis riwayat Muslim. Orang yang istiqomah selalu kokoh dalam akidah dan tidak goyang keimanan bersama dalam tantangan hidup. Sekalipun dihadapkan dalam persoalan hidup, ibadah tidak ikut redup. Kantong kering atau tebal, tetap memperhatikan haram dan halal. Dicaci, dipuji, sujud pantang berhenti. Sekalipun ia memiliki fasilitas kenikmatan, ia tidak tergoda dalam melakukan kemaksiatan. Orang seperti itulah yang dipuji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, "Tuhan kami ya Allah, Allah," kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu." Kedua, istiqoroh. Selalu mohon petunjuk Allah dalam setiap langkah dan penuh pertimbangan dalam setiap keputusan. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk berbicara dan melakukan sesuatu perbuatan. Akan tetapi menurut Islam tidak ada kebebasan yang tanpa batas, dan batas-batas tersebut adalah aturan-aturan agama. Maka seorang muslim yang benar selalu berpikir berkali-kali sebelum melakukan tindakan atau mengucapkan sebuah ucapan yang serta ia selalu memohon petunjuk kepada Allah. Orang bijak berkata, "Think today or speak tomorrow." Berfikirlah hari ini dan bicaralah besok hari. Kalau ucapan itu tidak baik, apalagi sampai menyakitkan orang lain, maka tahanlah. Jangan diucapkan sekalipun menahan ucapan tersebut terasa sakit. Tapi ucapan itu benar dan baik, maka katakanlah, jangan ditahan. Sebab lidah kita menjadi lemas untuk bisa meneriakkan kebenaran dan keadilan serta menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mengenai kebebasan ini, malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan rambu-rambu kehidupan. Beliau bersabda, "Jibril telah datang kepadaku dan berkata, 'Hai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi sesungguhnya engkau suatu saat akan mati. Cintailah apa yang engkau sukai, tapi engkau suatu saat pasti berpisah juga. Dan lakukanlah apa yang engkau ingin lakukan, sesungguhnya semua itu ada balasannya.'" Hadis riwayat Baihaqi dan Jabir. Sabda Nabi Muhammad SAW ini semakin penting untuk diresapi ketika akhir-akhir ini dengan dalih kebebasan. Banyak orang bicara tanpa logika dan data yang benar, dan tindakan sekehendaknya tanpa mengindahkan etika agama. Para pakar barangkali untuk saat-saat ini lebih bijaksana dan banyak mendengar daripada berbicara, yang kadang-kadang justru membingungkan masyarakat. Kita memasyarakatkan istiqoroh dalam segala langkah-langkah kita, agar kita benar-benar bertindak secara benar dan tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak akan rugi
orang-orang yang beristiqoroh. Tidak akan kecewa orang-orang yang bermusyawarah, dan tidak akan miskin orang yang hidupnya hemat. Hadis riwayat Tabrani dan dari Anas. Ketiga, istighfar, yaitu selalu introspeksi diri dan mohon ampunan kepada Allah Rabbul Izzati. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, baik sebagai individu maupun kesalahan sebagai sebuah bangsa. Setiap kesalahan dan dosa itu sebenarnya penyakit yang merusak kehidupan kita. Oleh karena itu harus diobati. Karena tidak sedikit persoalan besar yang kita hadapi akhir-akhir ini yang diakibatkan kesalahan kita sendiri. Saatnya kita introspeksi masa lalu, memohon ampun kepada Allah, melakukan koreksi untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah dan penuh keridhaan Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi, tiada kehidupan yang sepi dari tantangan dan godaan. Agar kita tetap tegar dan selamat dalam berbagai gelombang kehidupan, tidak kita harus miliki dan melakukan 3 amalan di atas, yaitu istiqomah, istiqoroh, dan istighfar. Mungkin segitu saja materi khotbah yang saya sampaikan hari ini. Saya Egy Pradipauntara dari kelas 11 F7. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.